Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuner. Senang sekali saya Gunawan kembali bisa menyapa dan menemani Anda dalam program Ngopi Ngobrol Virtual edisi Rabu 14 September 2022. Dan tentunya seperti biasa dalam program Ngopi Ngobrol Virtual, teman-teman Tribuners bisa ikut berpartisipasi untuk memberikan komentar maupun juga pertanyaan di kanal YouTube Tribun Timur maupun juga di live Facebook Tribun Timur. Dan sangat spesial karena pada sore hari ini kita sudah kedatangan tamu, kita sudah bergabung ya, ada narasumber kita melalui virtual, ada Bapak Profesor Hambali Talib yang merupakan pakar hukum dan akan ngobrol bersama kita di sini sesuai dengan tema yang kita angkat pada sore hari ini yaitu Batalion 120 Pertahankan atau Bubarkan. Untuk itu saya ingin menyapa narasumber saya pada sore hari ini ada Bapak Profesor Hambali Talib. Selamat sore Pak Prof. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Prof? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, sehat walafiat. Nah, tadi mungkin kita bisa cerita sedikit mengenai kesehariannya Pak Prof. Tadi nih ngapain aja nih sebelum kita masuk ke pembahasan kita. Ya, Pak Prof. Gimana? Mungkin Pak Prof bisa sedikit menceritakan kesehariannya tadi Pak Prof ngapain aja nih sebelum kita ngobrol lebih lanjut mengenai dengan tema kita nih pada Ya, sore saya hari ini. baik. Ya, keseharian saya sebagai akademisi memang hampir banyak full di kampus. Tadi pagi itu ya saya ada rapat dengan para guru besar di Fakultas Hukum UNI terkait eh, kebijakan pimpinan fakultas dalam rangka pengembangan program studi yang ada di Fakultas Hukum UNI. Setelah itu saya mengajar, memang hari ini ada jadwal mengajar 2 kelas di Pasca, bahkan ada jadwal mengajar di Fakultas Hukum, akan tetapi karena padatnya acara sehingga saya share dengan tim pengajar yang lain, sampai tadi jam 2 lewat saya mengajar eh, untuk program Pasca. Paginya sebelum saya rapat jam 8 juga rapat. Alhamdulillah sampai tadi di rumah menjelang jam 4 dan saya diberi informasi bahwa acara ini berlangsung jam 4. Alhamdulillah bisa berpartisipasi. Saat saya kira tadinya itu jam 7 malam. Sehingga saya bahwa mempersiapkan diri jam 7 tapi tidak ada masalah karena kita kan ngomong lepas saja sesuai dengan bidang kajian keilmuan yang saya bisa berikan informasi ya. Saya kira itu ya yang keseharian saya hari ini. Jadi untuk hari ini padat ya Prof dan tentu kami berterima kasih karena sudah bersedia ya untuk menemani saya di sini untuk ngobrol juga tentunya bersama Tribuners yang ada di rumah terkait dengan pembahasan yang akan kita angkat pada sore hari ini. Nah Pak Prof terkait dengan Batalion 120 kita mungkin bisa flashback sedikit ke beberapa hari yang lalu bahwa Markas Batalion 120 Makassar ini tengah jadi sorotan publik nih ya karena usai digerebek oleh tim Thunder Samapta Polda Sulsel di jalan korban 40.000 jiwa Makassar, Sulawesi Selatan. Pasalnya saat dilakukan penggerebekan itu kemarin Minggu 11 September dini hari ditemukan sejumlah benda tajam nih Pak Prof dan juga beberapa botol minuman keras dan ratusan busur dalam organisasi kepemudaan bentukan Kapolrestabes Makassar Kombes Pol Budi Haryanto tersebut. Nah, buntut dari penggerebekan itu, Kepala Unit Reserse Kriminal Kepolisian Sektor Talo, Inspektur 1 Faisal, dicopot. Namun belakangan Komisaris Landoka Sambolangi meluruskan kabar adanya pencopotan tersebut nih Pak Prof. Katanya menurut Pak Lando itu posisi Inspektur 1 Faisal lebih tepatnya diganti, bukan dicopot. Nah, dia pun memastikan bahwa tidak ada kaitannya dengan penggerebekan yang dilakukan di markas Batalion 120. Nah, untuk itu Pak Prof ini kita terkait dengan masalah Batalion 120 ini dipertahankan atau seharusnya dibubarkan. Nah, untuk saat ini mungkin saya ingin menanyakan kepada Pak Prof. Sampai saat ini Kapolres Sabes dan Wali Kota masih bersikukuh untuk mempertahankan Batalion 120 ini. Apakah ini merupakan keputusan yang tepat Pak Prof atau seperti apa? Iya, saya dari sisi akademisi lebih banyak melihat pada fakta yang terjadi di lapangan ya. Apakah nanti dibubarkan atau dipertahankan itu kan persoalan kemudian. Jadi kalau saya beberapa wawancara saya di media baik di koran maupun di media elektronik itu
ketika saya disampaikan, saya melihat bahwa informasi itu menarik karena menyangkut stabilitas masyarakat, dan informannya itu jelas bahwa itu dari masyarakat sekitar, dan kemudian hasil informasi itulah dilakukan penggerebekan. Dari hasil penggerebekan itu ditemukan bahwa ada barang-barang yang tidak lazim, busur, senjata tajam, bahkan ada perempuan di dalam, minuman keras, dan lain-lain. Artinya apa? Dari sisi hukum, persoalan ini menurut saya tidak ada yang salah. Masyarakat memberikan informasi itu yang memang perlu ketenangan. Dan ketika itu merasa bahwa ada yang tidak kondusif di sekitar, katakanlah di warga yang di sana. Nah, informasi itu kemudian ditindaklanjuti oleh petugas. Lalu ketika dia lakukan katakanlah operasi itu, maka ditemukan memang barang bukti sebagaimana yang diduga. Artinya ini kan dugaan bahwa memang ada barang-barang terlarang, antara lain minuman keras, sekalipun itu menurut penjelasannya itu bekas yang disita oleh orang yang menggabung dalam kelompok batalion 120 itu, lalu ada perempuan, ada apa. Yang jelas bahwa menurut saya faktanya ada, informasi itu benar, dan penggerebekan itu dilakukan, tidak ada yang menyimpang. Ya, karena memang di dalam hukum dibenarkan dalam hal tertentu, laporan itu bisa melalui informasi dari orang yang merasa tidak terganggu keamanannya, apakah itu orang pribadi atau kelompok, dan kemudian berdasarkan itu aparat petugas turun lapangan, dan setelah turun ke lapangan ternyata ditemukan bahwa ada memang yang dugaan terjadinya sebuah kasus, ya. Katakanlah kalau menyatakan belum terjadi tindak pidana, minimal faktanya ada. Dan keresahan masyarakat yang selama ini dijadikan sebagai alasan memang benar. Sehingga menurut saya ada dua persoalan yang harus dijawab di dalam diskusi ini. Yang pertama, sejauh mana tindakan yang dilakukan oleh aparat itu yang melakukan penggerebekan benar atau tidak. Yang kedua, sejauh mana pencopotan itu prosedural atau tidak. Oke. Oke, jadi kalau kita melihat dari sudut pandang penggerebekan ini, tentunya ini tidak ada salahnya ya Pak Prof, karena seperti yang kita ketahui tentu ini juga didasari oleh laporan masyarakat sekitar yang merasa memang terganggu dengan adanya seperti yang dilaporkan, yaitu adanya mungkin yang ditemukan bahan-bahan apa ya, miras seperti itu dan sebagainya, bahkan juga ditemukan seorang perempuan dalam markas itu juga tentunya berdasarkan dari laporan masyarakat sekitar. Itu mengapa dilakukan penggerebekan itu. Jadi kalau kita lihat dari sisi sudut pandang penggerebekannya itu tidak salah ya Pak Prof, memang sudah sesuai dengan tugas yang dilakukan oleh Pak Ibtu Faisal ya Pak Prof, seperti itu. Iya, menurut saya ya yang salah itu kalau langsung dia tetapkan tersangka. Ini kan masih dalam proses penyelidikan. Katakanlah dia gelandang itu ya sampai dalam undang-undang itu 1 kali 24 jam bisa orang dilakukan penangkapan. Ketika tidak cukup bukti bisa dikeluarkan, dilepaskan. Nah, karena fakta-fakta yang terjadi ada pembenarannya di lapangan, maka benar petugas waktu itu membawa untuk diperiksa, di cross check kebenarannya. Nah, kemudian saya tidak tahu perkembangannya. Kalau saya baca di media seolah-olah itu dilepaskan karena perintah Pak Kapoltabes. Terlepas perintah atau tidak, demi hukum, kalau tidak cukup alat bukti, maka orang yang diduga itu dilepaskan. Karena kalau tidak, ya prosesnya lebih lanjut. Artinya kalau petugas menganggap cukup alat bukti, maka ditetapkan tersangka. Tapi kalau dia tidak cukup, maka itu demi hukum juga dikeluarkan selama tidak lewat dari 1 kali 24 jam. Karena ketika dia lewati itu, maka orang yang merasa diduga itu bisa melakukan keberatan dalam bentuk apakah dia ditangkap, apakah dia ketika dia melakukan penangkapan itu ada surat perintah penangkapan atau tidak. Nah, itu yang harus diperiksa. Inilah yang biasa yang berujung pada proses pra peradilan.
Tapi di dalam hukum ada kondisi yang memang tidak normal. Maksud saya kondisi tidak normal itu ada kondisi yang memang darurat. Darurat dalam arti bahwa polisi bisa bertindak di luar dari perintah undang-undang, misalnya tidak ada surat perintah penangkapan. Tapi keadaan darurat, maka dia bisa melakukan penangkapan, tangkap tangan. Artinya dia tangkap tangan itu menurut undang-undang 1 kali 24 jam harus memberikan laporan bahwa adalah tindakan yang dia lakukan. Kalau dia tidak lakukan tindakan itu, maka bisa lebih bahaya, lebih melebar persoalan yang ada. Ini namanya darurat. Oke, jadi Pak Prof ini terkait dengan yang Pak Kapolres menyebut jika Batalion 120 ini sangat diperlukan untuk merangkul remaja pelaku kriminal. Ini seperti apa tanggapan Pak Prof? Iya, mungkin idenya bagus. Pak Wali Kota juga bagus. Tapi jangan kesan, makanya saya selalu penjelasan saya awal bahwa ini harus dipublish, kenapa dicopot ya. Yang kedua, kenapa dilepaskan? Apa ada yang salah? Tadi saya katakan, kalau saya lihat faktanya tidak ada yang salah. Apakah terjadi miskomunikasi atau tidak itu kan persoalan teknis. Nah, apakah ini idenya jalan dengan baik? Pak Wali Kota juga menyatakan ini tetap dipertahankan. Masyarakat merespon. Masyarakat yang mana? Masyarakat luar itu yang masyarakat terdepan adalah di mana di sekitar tempat itu sudah merasa terganggu. Apakah ini dianggap sebagai sebuah hal yang kita terlalu jauh melihat, padahal ada masyarakat di sekitarnya itu sudah merasa terganggu. Ya, betul. Jadi memang kita lihat kalau dari sisi penggerbekannya memang tidak ada salahnya, Pak. Tidak ada salahnya apa. Jadi memang kita harus mungkin publish ingin tahu lebih mengenai pencopotannya seperti apa. Apakah ada tertulis atau seperti apa? Seperti itu ya, Pak? Iya, jadi apa yang dilakukan oleh petugas penggerebekan itu menurut saya tidak ada yang salah. Atau kalau ada sebatas teknis koordinasi saja. Ini kan yang melakukan ini adalah aparat juga yang dipercayakan, yang ditunjuk oleh Polda. Nah, sama juga dengan penjelasan Pak Kapolda menyatakan bahwa dia limpahkan pada persoalan ini pada Kapolres Tabes. Itu boleh dalam hal dugaan tindak pidana, tapi dalam hal penindakan terhadap dicopot atau digeser atau diganti, harusnya apakah prosedurnya itu terpenuhi atau tidak. Jangan sampai kalau kita menyatakan bahwa Pak Kapolres ada kewenangan, ya apakah tidak melampaui kewenangannya? Apakah hampir pasti bahwa dia punya kewenangan. Tapi apa tidak melampaui kewenangan? Apa tidak melampaui prosedur yang ada? Itu kan persoalannya. Nah, harusnya kalau kita mau fair, ketika ada pencopotan, maka Propam harus turun tangan di sini mencoba melihat apakah langkah yang dilakukan oleh Kanit itu keliru atau salah sehingga dicopot. Tapi Pak Polrestabes menyatakan tidak ada kaitannya dengan itu. Hanya persoalan momen ini bertepatan ketika dia lakukan penggerebekan lalu dicopot. Lalu sejauh mana misalnya kaitannya kalau dinyatakan bahwa selama ini sudah diusulkan oleh Kapolsenya, Kapolsenya juga harus memberi klarifikasi. Apa? Profesional yang mana dan sebagainya dan sebagainya. Iya, nah ini juga terkait dari tanggapan yang Pak Wali yang mengklaim bahwa jika angka kriminal di Makassar itu Pak mulai berkurang sejak adanya Batalion 120 ini. Seperti apa tanggapan Pak Prof? Itu masih debatable. Kita masih perlu, artinya alhamdulillah kalau itu ya. Tapi hampir kan setiap saat masih terjadi begal, masih terjadi geng motor. Tapi kalau itu terjadi, alhamdulillah. Hanya jangan kesan nanti ini menjadi sebuah organisasi kemasyarakatan yang justru dilindungi, yang justru orang-orangnya sendiri tidak bisa membina dirinya. Ini kan fakta sekarang. Bahwa bagaimana masyarakat merasa nyaman, masyarakat keberatan di situ. Berarti ada hal yang perlu dibenahi. Katakanlah kalau kita mau menggunakan istilah pembinaan, ya dibina, ditata ulang, sehingga image masyarakat itu yang seolah-olah bahwa mencoba membina orang yang tadinya kriminal menjadi orang yang baik, yang berguna dan lain-lain, itu oke.
Tapi sejauh mana itu kita bisa lihat bahwa pembinaan itu berjalan. Nah, kalau misalnya dia masih begadang tengah malam dan lain-lain, bahkan mengganggu masyarakat, di mana ukurannya? Ya, betul. Jadi memang kalau misalnya berbicara masalah angka kriminal berkurang itu ya alhamdulillah ya Pak, itu berarti positif ya tentunya, tapi kita lihat lagi, kita belum bisa mengukur terlalu jauh ya Pak, karena ini juga belum apa ya, belum bisa kita lihat secara langsung seperti apa memang dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan Batalion 120 itu. Ditambah lagi dengan laporan dari warga sekitar, tentu itu membuat kita jadi semakin ragu juga ya Pak, seperti itu. Iya, seandainya saya bisa begini, seandainya digerebek lalu tidak ada laporan, dan toh kalau ada laporan tidak ada faktanya, kita menganggap bahwa laporan itu ya mungkin istilahnya Pak Wali Kota itu dipolitisasi. Kalau dalam bahasa hukum dikriminalisasi. Tapi faktanya kan benar. Masyarakat resah melapor dan ketika turun cek lapangan TKP ternyata memang ada bukti-bukti yang layak dijadikan sebagai dasar pembuktian suatu dugaan tindak pidana. Sekalipun Pak Kapolres menyatakan bahwa ini belum terjadi tindak pidana, memang belum ada penetapan tersangka. Tapi ketika lidik itu dalam KUHP adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mengkaji, mempelajari apakah suatu perbuatan ada kaitannya dengan suatu tindak pidana. Nah, kalau kita lihat barang-barang yang ditemukan itu kan barang terlarang menurut Undang-Undang 1251. Barang yang senjata tajam dan sejenisnya yang dilarang, yang hanya bisa diperbolehkan disita oleh aparat penegak hukum. Apa kewenangannya ini Batalion 120 menyita? Tidak punya kewenangan. Kalau dengan alasan bahwa mengumpulkan, oke. Tapi kenapa baru dikumpulkan, kenapa baru dibakar kemarin? Kenapa tidak pernah dipertontonkan bahwa ini telah berhasil dan alhamdulillah dan lain-lain. Nah, mungkin ini persoalan teknis. Inilah yang menurut saya harus dibenahi. Kalau kita mau mempertahankan, dibenahi, indikator menyatakan bahwa keamanan kondusif, belum tentu parameternya langsung dengan terkait Batalion 120. Karena faktanya menunjukkan masyarakat merasa tidak nyaman di sekitar itu. Betul. Ya betul, jadi ini juga istilahnya harus lebih transparan lagi ya Pak, seperti itu. Iya, kalau saya ya sebagai warga masyarakat dan warga kota, ide dari Pak Kapolres kita hormati, kita dorong, tapi kita tidak perlu terlalu apa. Saya takutnya kesannya begini, image masyarakat itu seolah-olah dilakukan pembelaan yang berlebihan terhadap kelompok ini. Padahal ini kan warga masyarakat. Warga masyarakat juga butuh perlindungan. Dan saya sekali lagi, kalau kita bicara hukum itu bicara bukan bicara tentang fakta, bukan opini. Ini fakta menunjukkan bahwa laporan masyarakat benar dan setelah dilakukan penelusuran di TKP ternyata ada barang-barang terlarang yang ada di sana. Nah, kenapa kita mau terlalu pasal badang bahwa seolah-olah tidak ada masalah? Keamanan sudah oke lah. Tapi keamanan bukan jadi, kalau dilihat parameternya mungkin keberhasilan kepolisian secara umum, bukan hanya batalion ini. Betul Pak, betul. Nah, ini Pak, kalau dari sisi hukumnya ini bagaimana nih Pak Prof melihat sebaiknya pelaku kriminal ini diperlakukan oleh aparat atau pemerintah daerah? Kalau saya ditata ulang lah. Penamaannya juga, sekalipun Pak Kapolres menyatakan merasa bangga, batalion itu kan istilah-istilah di dalam institusi tentara. Jangan justru istilah itu menyeragamkan. Bagaimana masyarakat mau dekat kalau merasa bahwa batalion itu seolah-olah pasukan infanteri. Ya. Pakailah bahasa-bahasa yang sering Pak Dhani gunakan yang lebih somber, lebih apa ya, lebih bahasa-bahasa kedaerahan, sehingga membawa suasana yang mungkin dingin, bukan justru wah ini baru lihat, baru dengar namanya seolah-olah batalion apa ini? Apa dia tentara atau dia di backup oleh tentara atau di backup oleh polisi dan lain-lain. Banyak pertanyaan ya Pak. Mari kita coba benahi itu, penamaan organisasinya, aktivitas organisasinya, Ya. dan evaluasinya gimana dan lain-lain dan seterusnya.
Betul, jadi memang harus perlu dilakukan perbaikan ya Pak, mulai dari penamaannya ataupun juga terlebih kepada aktivitas dari Batalion 120 ini. Iya, saya setuju dengan bagaimana dievaluasi kembali sehingga apa yang kurang itu ya semua orang bisa ada kekeliruan. Mari kita dorong itu sehingga bisa menjadi kemudian yang lebih baik seperti yang dibayangkan oleh penginisiasi dalam hal ini wali kota dengan Pak Kapolrestabes. Jangan justru nanti di satu pihak berteriak bahwa sudah banyak kemajuan dengan batalion ini, masyarakat tambah resah. Kenapa? Karena merasa terganggu tengah malam, masih belum apa dan lain-lain. Kita harus akui itu kalau ada. Tidak mungkin masyarakat berani berteriak kalau tidak ada faktanya. Betul, betul. Dan kemana lagi kita meminta perlindungan kalau bukan kepada aparat ya Pak, istilahnya seperti itu. Aparat itu kan fungsinya polisi itu ada tiga. Fungsi pengayom pelindung, ya, fungsi penegak hukum, dan fungsi-fungsi lain. Tapi intinya itu ya ketika masih masih bisa didekati, ya masih fungsi pengayom, fungsi pelindung, ya dan sebagainya. Kalau memang tidak, ya fungsi keamanan, kesmas itu keamanan masyarakat, kantipmas, ini kan semua terkait. Mari kita lahirkan dulu ada istilahnya polisi masyarakat, polisi yang memang santun dengan masyarakat. Jangan terkesan bahwa polisi dalam istilah Sacipto aja the hand of society itu ya, bahwa polisi itu hanya masyarakat yang dipersenjatai. Dalam arti tertentu dia adalah masyarakat. Dia adalah mitra masyarakat. Bukan dalam arti bahwa masyarakat merasa ketakutan dengan polisi. Tapi di sisi lain jangan juga masyarakat itu menganggap polisi itu tidak punya apa-apa. Nah, ini yang harus dibangun. Bagaimana menumbuhkan itu sehingga organisasi-organisasi kemasyarakatan yang ada itu memang bisa membawa sebuah manfaat yang positif dalam rangka menciptakan kondisi keamanan kota di Kota Makassar. Betul, jadi memang harus ada beberapa persepsi ini yang kita perlu ubah ya Pak Prof. Iya, kalau saya ya kalau mau dipertahankan penamaannya, tapi kalau saya bisa usul penamaannya itu diganti. Hmm, Dua, artinya ditata ulang yang lebih somber ya kedengarannya ya. sebagai masyarakat Kota Makassar. Penataannya, kemudian mungkin home base-nya juga perlu ditata ulang di mana lebih bagus. Jangan pada tempat masyarakat, yang masyarakat, saya takutkan ini berkelanjutan, mudah-mudahan tidak berkelanjutan. Kalau tidak berkelanjutan, alhamdulillah. Nah, mungkin ditata ulang di mana markasnya itu bisa dianggap sehingga tidak mengganggu masyarakat dan masyarakat juga merasa sudah nyaman. Kita juga bisa evaluasi bahwa oh ternyata memang banyak nilai positif ketika dia ada. Oke, baik. Nah, Pak, terkait ormas yang terlibat kekerasan atau yang berlatar belakang kekerasan, bagaimana seharusnya kita menyikapinya itu, Pak? Istilah kekerasan tidak ada tempat di dalam hukum. Kekerasan apapun, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan anak, kekerasan anak jalanan. Nah, disinilah peranan kita penegak hukum terutama ya termasuk pemerintah kota. Bagaimana menata itu sehingga ada perlindungan bagi masyarakat di satu pihak, tapi masyarakat juga jangan merasa bahwa semau-maunya berbuat. Jadi hukum itu ya tidak mengenal apa ya, tidak mengenal diskriminatif. Hukum itu memberikan perlindungan kepada setiap orang, pencari keadilan dan sebagainya. Nah, siapa yang bersalah ya hukum harus ditegakkan. Siapa yang merasa dilindungi harus dilindungi. Jangan terkesan bahwa sudah ada korban, ada orang berteriak, lalu kita masih bisa menyatakan tidak ada masalah. Nah, ini kan fungsi-fungsi bagaimana menegakkan hukum, bagaimana melakukan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif. Ya, betul. Nah, kalau untuk ini Pak, terkait adanya Kanit Reskrim yang dicopot nih, karena dinilai melakukan penggerebekan Batalion 120, seperti yang tadi kita bahas di awal. Apakah keputusan itu merupakan suatu keputusan yang tepat atau seperti apa? Eh, Tepat atau tidak perlu diuji. Kalau Pak Kapolrestabes saya kira punya kewenangan. Hanya kewenangannya itu supaya masyarakat tidak menimbulkan
penafsiran yang lain perlu dijelaskan. Sudah dijelaskan di media bahwa kanit ini sebenarnya sudah lama diganti. Hanya mungkin momennya tidak tepat karena bertepatan dilakukan penggerebekan sehingga seolah-olah dengan pencopotan itu memberikan angin segar bagi orang tertentu, terutama kelompok batalion 120, bahwa seolah-olah langkah yang dilakukan oleh Kanit itu adalah salah dan keliru. Padahal menurut saya, toh kalau salah tidak semuanya salah dari sisi hukum. Bahwa dia melakukan penggerebekan karena ada laporan, dan laporan itu bukan laporan yang tidak punya data, bukti, fakta, ternyata ada. Nah, yang lucu kemarin karena tiba-tiba dia juga menyatakan bahwa ya dia merasa salah loh. Pengakuannya dari, saya hanya kutip ini ya, orang yang ada tadi di Fajar itu, bahwa dari gesturnya itu menunjukkan bahwa Kanit ini melakukan pengakuan itu karena ada tekanan. Ini saya kutip, bukan saya. Ini dari psikolog. Psikolog melihat ya, karena bergeser dari pengakuan ketika dia lakukan itu pada sebelum dicopot, bahwa apa yang saya lakukan itu menurut saya adalah benar. Tiba-tiba dia menyatakan bahwa yang saya lakukan itu adalah salah. Nah, untuk menguji kebenarannya dan tidak menjadi viral di masyarakat bahwa langkah Pak Kapolrestabes itu keliru, mungkin Pak Kapolda perlu turun tangan. Tidak bisa jadi alasan tadi itu saya baca di media, Pak Kapolda ya katakan itu domainnya adalah Polrestabes. Polrestabes itu ketika bicara TKP, dugaan terjadinya tindak pidana. Tapi ketika terjadi mengenai tindakan pencopotan, tidak bisa tidak diukur itu apakah legalitasnya pencopotan itu memenuhi standar dan prosedur atau tidak. Ya, pimpinan di atas Kapolrestabes yang menilai. Oke, baik. Nah, jadi Pak, mengenai masalah tepat atau tidaknya pencopotan ini, tentu kita masih perlu uji lagi ya, karena berhubungan juga dengan dari banyaknya pro dan kontra dari masyarakat juga menimbulkan pertanyaan baru mengenai pencopotan ini yang ada yang mengatakan bahwa pencopotan ini itu tidak didasari oleh penggerebekan ini. Namun di sisi lain juga pemerintah melihat ini pencopotan ini didasari karena ya penggerebekan itu. Jadi itu memang perlu lagi apa ya istilahnya perlu publish lagi ya Pak mengenai pencopotan ini realnya seperti apa sebenarnya. Iya, jadi harusnya ada misalnya dia dianggap melanggar kode etik. Ya etiknya ada tim etik dari Jelas lagi ya Propam. Pak kepada publik begitu. Iya, sehingga Pak Bli itu tidak merasa, oh iya memang Pak Kapolrestabes itu sudah bertindak sesuai dengan prosedur yang ada dan memang beralasan pencopotannya itu tidak ada kaitannya dengan penggerebekan. Toh kalau ada hubungannya dengan penggerebekan, tidak soal. Adakah kesalahan, kekeliruan, kealfaan yang dilakukan oleh Kanit ini ketika melakukan penggerebekan? Yang saya sudah katakan tadi, dari sisi hukum menurut saya tidak ada. Penjelasan Pak Kapolrestabes menyatakan ada yang dianggap menyimpang dari Perkap 821. Perkap 821 itu yang dalam bahasa populernya sekarang restorasi justice system. Restorasi justice system ini adalah sebuah pendekatan permasalahan yang dilakukan oleh aparat, itu perintah Pak Kapolri ya, bahwa sedapat mungkin dilakukan restoratif. Restoratif itu artinya mempertemukan para pihak, yang dimaksud para pihak adalah pelaku, korban, pelapor, dan sebagainya, untuk mencari alternatif terbaik. Ini kan belum dipertemukan. Sehingga kalau mau dinyatakan salah Kanitnya, harusnya dulu diklarifikasi bahwa penggerebekan itu dilakukan, mengamankan dulu orang, menunjukkan bahwa laporan masyarakat memang benar. Dan kebenaran ini solusinya adalah seperti ini. Oh, memang ada ada bekas minuman keras, senjata tajam, dan bagaimana menyelesaikannya. Nah, barulah masuk pada tataran restorasi justice. Tapi kalau langsung menyatakan restorasi justice, belum restorasi justice juga itu tidak semua kasus bisa. Syarat utamanya maukah para pihak? Tanya masyarakat, maukah para pihak menyelesaikan dengan musyawarah atau tidak? Kalau tidak, tidak bisa direstorasi justice. Betul Pak. Jadi memang kita harus lebih ini lagi ya karena supaya masyarakat juga tidak
mengklaim ya, tidak langsung mengklaim dengan apa yang terjadi sekarang ini tentunya. Terus juga berbicara tadi masalah restoratif justice ya Pak, betul? Jadi ternyata Ya, restoratif justice itu betul-betul berlaku kalau misalnya dua yang terlibat dalam kasus ini itu dipertemukan atau seperti apa Pak? iya dipertemukan mencari solusinya, maukah musyawarah atau damai. Kalau masing-masing pihak tidak ketemu, korbannya mau, pelakunya tidak, biasanya korban yang tidak mau, ya. Dan yang kedua, syarat utama adalah tindak pidana itu biasanya ancaman ringan, tepirin, tidak bisa lewat dari 1 tahun, dan bukan perkara-perkara sensitif dan lain-lain. Nah, ini mungkin membuka ruang yang masalah, belum kan dibuka ruang untuk itu. Siapa yang melakukan restorasi justice itu? Harusnya pihak Kanit. Tapi Kanit ini kan belum diberi kesempatan, baru diamankan dulu dugaan pelaku. Kenapa dia lakukan itu? Di dalam ilmu strategi itu biasanya kalau dia tidak dilakukan itu pengamanan, jangan sampai masyarakat yang melakukan tindakan main hakim sendiri kalau sudah merasa terganggu. Nah, diamankan dulu, baru diklarifikasi, oh ternyata ada bukti fakta yang menunjukkan bahwa dugaan laporan itu terjadi. Dipanggillah masyarakat. Bagaimana masyarakat? Nah, di sini terjadi restorasi justice. Tapi ini kan belum. Besoknya malah tengah malam diminta supaya dia dicopot. Pak Kapolres sudah menyatakan bukan dipindahkan. Tapi sudah viral di masyarakat bahwa tindakan itu ada kaitannya dengan apa, dan bahkan terkesan masyarakat sudah melihat bahwa ini perlindungan yang diberikan kepada batalion 120 kan itu merugikan, menyerang apa, padahal mungkin Pak Kapolres tidak seperti itu. Ini perlu dijelaskan kepada masyarakat. Oke, baik. Nah, tentunya juga ini apa ya, Pak, merupakan sorotan lagi bagi masyarakat tentunya karena saat ini kepolisian seperti yang kita ketahui tengah jadi sorotan masyarakat Indonesia terkait dengan kasus Verdi Sambo dan kasus-kasus lainnya. Nah, ini bagaimana Pak Prof melihat internal lembaga penegak hukum ini? Iya, saya kira penegak hukum ini kan tidak pernah berhenti. Memang menjadi sebuah apa sorotan karena kalau kita bicara penegakan hukum kan dari sisi kelembagaannya sudah dilihat, dari sisi sumber dayanya juga dilihat. Nah, ini yang masalah. Sumber daya kadangkala katakanlah lain perintah, lain yang dilaksanakan. Nah, karena ini kan manusia. Jadi sumber daya penegak hukum itu sebenarnya dia harus responsif terhadap situasi yang ada dan punya pertimbangan yang memang punya fakta-fakta ketika dia bertindak. Karena saya katakan tadi, pembuktian di dalam hukum itu bukan sebuah apa, tapi itu fakta. Kalau tidak ada fakta ya 184 itu tidak menganggap sebagai sebuah bukti. 184 itu ya KUHP, KUHP itu adalah ada keterangan saksi, ada keterangan ahli, ada bukti surat, ada bukti petunjuk, ada keterangan terdakwa. Nah, karena ini masih sebatas pada penyelidikan, minimal ada bukti permulaan menurut pasal 183 KUHP. Minimal 2 alat bukti yang diduga terpenuhi untuk menetapkan seseorang terjadi tindak pidana dan ditetapkan tersangka. Ini kan belum ada penetapan tersangka. Yang ada baru sebatas penyelidikan dan hasil penyelidikan ada dari laporan, ada bukti bahwa memang ada barang bukti. Apakah itu menurut bahasanya Pak Wali Kota itu barang bekas yang akan dijual dan lain-lain. Tapi menurut saya di situ batalion ini tidak punya kewenangan melakukan penyitaan untuk itu. Yang bisa melakukan penyitaan itu adalah aparat penegak hukum. Semua yang disita itu adalah izin ketua pengadilan, kecuali dalam hal kondisi darurat yang saya katakan tadi. Baik, jadi memang harus ada prosedur ataupun aturan-aturan yang dilalui ataupun dikerjakan terlebih dahulu ya Pak Prof seperti itu. Ya, benar. Tentunya kita tidak menutup kemungkinan bahwa memang saat ini penegak hukum menjadi sorotan masyarakat karena ya tentu terkait dengan terlepas dari berbagai kasus yang terjadi belakangan ini itu juga memang sudah merupakan suatu konsekuensi bagi penegak hukum ya Pak Prof seperti itu. Iya, tapi bisa diminimalisasi. Aparat penegak hukum itu bertindak sesuai dengan tupoksinya, itu yang pertama. Yang kedua, bertindak sesuai dengan fakta yang ada. Ya, nah dengan tetap menepangkan pada pendekatan-pendekatan persuasif.
Sekarang ini pendekatan persuasif dibuka ruang, ya, kecuali kasus-kasus tindak pidana tertentu yang sensitif sifatnya, pembunuhan, ya kemudian seks misalnya, pelecehan itu biasanya sensitif, sehingga semua yang lain-lain itu perkara penganiayaan anak dan lain-lain itu bisa dilakukan dengan melalui cara restorasi justice. Nah, kasus ini sebenarnya belum pada masuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat dalam restorasi justice. Baru penggerebekan. Penggerebekan itu ada fakta bahwa memang ada bukti-bukti sesuai laporan masyarakat. Nah, seandainya berlanjut itu, maka itu tetap dipertemukan. Oh, masyarakat benar. Tapi ini sebagai dalam rangka kebaikan, stabilitas masyarakat, stabilitas kota, stabilitas keamanan, maka kita anggap ini sebagai sebuah momen untuk saling memberi masukan, dimusyawarahkan. Nah, itu restorasi. Tapi kalau pencopotan bukan restorasi, itu penindakan. Ya, baik. Jadi memang kita berharap tentunya semoga kasus ini ke depannya bisa lebih terbuka lagi ya kepada masyarakat, Pak Prof. Untuk itu juga masyarakat tidak langsung asal mengklaim, karena sesuai dengan apa yang masyarakat lihat juga tentunya. Untuk itu mungkin sebelum kita menutup program kita pada sore hari ini, saya persilakan kepada Pak Prof untuk sedikit menyampaikan closing statement ataupun harapan-harapan ke depannya, baik itu dalam bidang kepolisian, hukum ataupun yang lainnya. Silakan Pak Prof. Yang pertama bahwa apa yang terjadi ini adalah momen untuk kita lakukan pembenahan terhadap organisasi yang diinisiasi oleh Pak Wali Kota dengan Pak Kapolrestabes. Dengan catatan bahwa perlu dilakukan pembenahan struktur organisasinya. Yang kedua, perlu dilakukan evaluasi kegiatannya. Dan yang ketiga, perlu melibatkan masyarakat. Jangan Pak Wali Kota saja yang menilai. Jangan Pak Kapolrestabes menilai. Kalau kita lihat Undang-Undang Otonomi Daerah, DPR-nya harusnya bersuara. Apakah ini ada nilai positifnya dalam rangka pembangunan kota, stabilitas kota, dan sebagainya. Kalau perlu juga para akademisi atau ada forum dibuka, ya saya bersedia narasumber kalau ada forum dibuka melibatkan Pak Wali Kota, melibatkan apa? Ada kan forum yang digagas oleh Tribun Timur, panggil para dosen yang terkait yang bisa memberi masukan sehingga ke depan bisa lebih tertata dengan baik, keberadaannya, penamaannya, strukturnya, evaluasinya kita lebih enjoy. Dan mungkin kita belum waktunya kita bicara apa dipertahankan atau dibubarkan, kita evaluasi dulu. Baik, betul sekali. Untuk itu terima kasih banyak Pak Prof atas waktunya ngobrol bersama kami di sini dan juga Tribuners di rumah. Semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan ya Pak Prof. Baik, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang. Dan terima kasih atas waktunya dan kesempatan ini. Mudah-mudahan ada nilai positifnya apa yang saya sampaikan dan tidak dilihat sebagai sesuatu yang negatif semata, tapi itu dalam rangka kecintaan kita kepada keamanan kota, ya, keamanan masyarakat dan sebagainya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk itu terima kasih juga kepada Tribuners yang sudah menyaksikan kami dari awal program hingga akhir program. Untuk itu saya Gunawan mewakili kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.